Di tanah Sunda, wanita adalah makhluk yang memiliki tempat yang istimewa. Wanita yang lahir di tanah Sunda tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk jadi seorang istri idaman. Sunda dikenal sebagai daerah yang religius, dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Ini memengaruhi tata cara hidup di tanah Sunda, yang berlandaskan pada ajaran agama mayoritas tersebut. Sejarah juga menunjukkan bahwa perempuan Sunda memiliki tempat yang luhur dalam budaya dan sejarahnya. Berikut adalah alasan mengapa gadis Bandung disebut-sebut sebagai istri idaman. 1. Paras yang cantik dan kulit putih berseri. Kecantikan gadis Bandung sudah tidak diragukan lagi. Banyak artis dan penyanyi perempuan terkenal di Indonesia berasal dari Sunda. Paras mereka cantik dengan kulit yang putih mulus atau kuning langsat. Kualitas ini menjadikan mereka idaman dalam standar kecantikan perempuan di Indonesia. 2. Tutur kata yang lemah lembut dan halus. Ketika Anda berbicara dengan gadis Bandung, Anda akan merasakan kelembutan dalam percakapannya. Mayoritas wanita Sunda cenderung berbicara dengan nada suara yang rendah dan lembut, menciptakan percakapan yang menyenangkan. 3. Ramah dan mudah senyum. Orang Sunda dikenal karena keramah tamahan mereka. Wanita Sunda akan tersenyum tipis ketika bertemu dengan siapa saja, bahkan orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Mereka sangat jarang marah, karena terbiasa untuk ramah. 4. Feminim. Kelembutan gadis Bandung tercermin bukan hanya dalam tutur kata, tetapi juga dalam gerak-gerik dan perilaku sehari-hari mereka. Gerakan yang lembut dan feminin menjadikan mereka sosok yang sangat mempesona. 5. Suka dandan. Wanita Sunda selalu tampil dengan baik dan terlihat cantik. Keahlian ini dapat mengarah pada karir sebagai makeup artis. Mereka tahu cara merawat diri dan tampil optimal. 6. Teguh dalam menjalankan perintah agama. Mayoritas orang Sunda taat dalam menjalankan perintah agama. Mereka akan selalu mengingatkan pasangannya untuk beribadah, yang merupakan poin positif bagi seorang calon istri dan ibu ideal. 7. Ikut membantu melestarikan kebudayaan daerahnya. Wanita Sunda sangat mencintai budaya lokal mereka dan tidak malu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bangga dengan akar budaya mereka. 8. Menurut kepada suami, budaya di Indonesia, termasuk Sunda, masih menganut sistem patriarki. Wanita Sunda cenderung menurut kepada suami, yang merupakan karakteristik kebanyakan budaya di Indonesia. 9. Mudah akrab dengan orang tua dan keluarga pasangan. Konflik antara istri dan ibu mertua seringkali menjadi masalah dalam pernikahan. Namun, dengan gadis Bandung, Anda akan merasa nyaman karena mereka cepat mengakrabkan diri dengan keluarga pasangan. 10. Terbiasa makan sehat. Orang Sunda terbiasa dengan makanan sehat, seperti buah segar dan lalapan. Ini akan membuat Anda terbiasa dengan makanan sehat dan mengurangi risiko penyakit seperti kolesterol tinggi. Dalam kesimpulannya, kelebihan gadis Bandung sebagai calon istri adalah banyak dan menarik. Mereka memiliki kecantikan fisik, sikap lemah lembut, serta kepribadian ramah dan murah senyum. Benarkan menikahi cewek Sunda itu butuh modal besar? Banyak orang bilang kalau menikahi cewek Sunda itu pasti mahal biaya. Alasannya karena cewek Sunda memiliki standar yang tinggi untuk seserahan, mahar, hingga resepsinya. Benarkah begitu atau cuma mitos saja? 1. Mahal itu relatif. Jangan disamaratakan. Ada orang yang beranggapan 10 juta rupiah itu mahal. Ada pula yang bilang itu murah karena standar mahal mereka adalah 100 juta rupiah atau lebih. Soal uang itu relatif. Tidak bisa disamaratakan pandangannya untuk menilai suku tertentu. 2. Faktanya, biaya resepsi memang mahal. Siapapun yang dinikahi, gak memandang suku dan budaya. Jika kamu berniat menggelar resepsi, paling tidak uang yang kamu habiskan berada di kisaran 2 digit atau puluhan juta. Siapapun yang kamu nikahi, entah Sunda,
Jawa atau Bugis, biaya untuk menggelar resepsi memang tidak murah. 3. Buktinya banyak cewek Sunda pesta pernikahannya sederhana. Coba kamu lihat di media sosial atau teman-temanmu yang Sunda. Apakah pernikahan mereka semua ada di gedung? Ada yang di rumah juga bukan. Bahkan ada yang sangat sederhana. Jauh lebih sederhana dari kamu yang mungkin berbeda sukunya. 4. Soal mahar itu tergantung orangnya, bukan sukunya. Pihak yang menentukan mahar adalah orang itu sendiri. Tidak ada aturan dalam suku Sunda yang mematok besaran mahar. Jadi jika ada yang meminta mahar mahal, bukan berarti kamu bisa menyimpulkan bahwa dia mewakili semua orang Sunda. 5. Lagian, banyak cewek, apapun sukunya, memang memimpikannya kemapanan. Siapa sih yang ingin hidup susah? Semua cewek itu ingin hidup bahagia, salah satunya dengan cara hidup mapan. Meski belum kaya, paling tidak cukup untuk hidup sehari-hari. Berani menikahi tentu harus berani menafkahi juga bukan? Masih enggan menikahi cewek Sunda. Berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan ketika menikah dengan gadis suku Sunda. Pernikahan adat Sunda penuh dengan makna. Mulai dari lamaran, pengajian, siraman atau ngebakan, akad hingga saweran. Seperti pernikahan adat lainnya, pria biasanya akan menyerahkan barang-barang atau uang, yang merupakan syarat pernikahan. Dalam pernikahan adat Sunda ini, pihak laki-laki diminta mempersiapkan cincin meneng atau cincin belah rotan pada saat narogas. Cincin ini merupakan tanda pria dan wanita telah resmi bertunangan. Konon, cincin ini adalah bentuk pengaruh kebudayaan Barat. Sebelum cincin, masyarakat Sunda dulunya menggunakan ikat pinggang dari kain pelangi atau kain polos berwarna hijau atau kuning keemasan sebagai tanda ikatan. Selain membawa cincin, pria juga akan memberikan uang pengikat panyangcang dan sirih pinang sebagai isyarat kesediaan pihak pria untuk ikut membiayai pernikahan. Kadang, ini juga disertai dengan kue-kue dan buah-buahan. Pada saat narogas, keluarga kedua belah pihak akan membicarakan tentang rencana pernikahan, mulai dari lokasi, tanggal, mahar maupun barang-barang yang dibutuhkan. Setelah segala urusan tentang pernikahan telah disepakati, maka pada saat nyandakan atau seserahan, pria akan memberikan barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik, dan perlengkapan perempuan lainnya kepada pihak wanita. Pada zaman sekarang, pria biasanya akan bertanya kepada calon istrinya terkait barang yang diinginkannya sebagai seserahan. Sudah rangkum barang seserahan yang umum dalam pernikahan adat Sunda, perlengkapan ibadah, kebaya dan kain batik, pakaian, biasanya berupa pakaian kerja atau gaun pesta, pakaian dalam dan baju tidur, alas kaki, baiknya sepatu dan sendal, tas pesta, make up lengkap, mulai dari bedak, lipstik, parfum, dan lain-lain. Perlengkapan mandi, perhiasan, uang jumlahnya sesuai kesepakatan, kue dan buah-buahan. Selain barang-barang di atas, kamu juga bisa menambahkan barang-barang lainnya. Sebagai balasan, pihak wanita juga menyerahkan seserahan kepada pihak pria. Acara seserahan biasanya dilakukan sehari, 3 hari bahkan seminggu sebelum akad nikah. Namun, saat ini saling memberikan seserahan lebih sering dilakukan pada saat hari pernikahan. Ya, usai pria dan wanita resmi menjadi suami istri, biasanya akan dilakukan tukar cincin, saling memberi seserahan dan juga penyerahan mahar. Adapun mahar pernikahan adat Sunda biasanya berupa uang dan perhiasan yang juga telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak. Pada zaman dulu, mahar pernikahan bisa berupa hewan ternak, berupa kambing, atau kerbau. Kapan mau menikah? Sudah punya pacar belum?